A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah cara Allah sangat bijak. Karim Rahman Rahim ya Allah. Kalau secara akal tidak masuk akal, ya. Secara akal manusiawi tidak masuk akal kitab suci dibuat nama hewan, ya. Lebah, bahasa kita madu, lebah. Ya, kenyataannya pada prakteknya lebah itu, ini untuk yang sudah ma'rifat, ada pun belum ma'rifat. Kalau sudah mampu berakhlak mencontoh, menelusuri sejarah para aulia Allah, tidak mampu mencontoh akhlak-akhlaknya para ulama yang lain, ataupun sejarah para nabi terus Nabi Muhammad pun tidak mampu, maka Allah dengan kasih sayang tunjukkan dengan takwil yang lain. Maka hewan pun bisa jadi betul. Kalau kita pikir si lebah secara fisik itu kecil, ya, kecil. Tapi manfaat sang lebah tadi bagi makhluk itu luar biasa. Baru judulnya ini, kita uraikan judulnya dulu. Judul surah. Madunya bermanfaat untuk makhluk yang lain, untuk obat, ya, dan lain sebagainya. Akhlaknya lebah itu luar biasa. Kalau dijaga. Dan kalau dia mengambil saripati, kembang-kembang, apapun kembangnya itu, dan dia tidak pernah merusak kembang itu. Tidak pernah ketika dia ambil saripatinya, kembang langsung jatuh. Tidak. Kembang tetap berkembang dan akan jatuh pada saatnya sendiri. Dengan gotong royong kebersamaannya dan menghasilkan satu hal yang baik untuk makhluk yang lain menuntut diri. Akhlak sang lebah. Dan kala diganggu oleh manusia mengambil madunya, kadang-kadang saking kejamnya makhluk, madu sudah diambil, anak dibunuh dan dia pun disiksa, ya kan? Tetapi sang lebah tidak akan menggigit, tatkala dia belum disentuh. Itu sang lebah. Dan tatkala dia menyentuh makhluk untuk menggigit, tatkala dia disentuh. Dan tidak semuanya yang menggigit. Ada yang pernah mengambil madu, bukan dapat madu, mengambil madu. Dan kalau disentuh baru dia, maka kita ingat, gigit. Tetapi kalau tidak disentuh tidak, kalau diasap jelas. Bagaimana akhlaknya lagi? Tadi maju dulu. Dan kalau dia diusir pergi, anak diambil, ya. Saripatinya tadi, madunya diambil di bawah, bermanfaat untuk makhluk, kemudian dia kembali lagi ke tempatnya bersama. Dibuat lagi tidak pernah rusak. Kembang tadi tidak rusak, dahannya dihinggapi tidak rusak. Diusir lagi terus begitu cara Allah. Unik kan? Cara pelanggan. Kalau kita pikir artinya salah satu contoh orang yang dapat kesadaran ma'rifatullah yang dikatakan oleh Allah, contoh lebah saja lah bisa jauh-jauh. Lagi ada ngomongkan waliullah, nabi, rasul lagi. Lebah dulu lah. Kira-kira mampu lo mencontoh akhlak lebah. Baru lebah. Pikir balik, jangan lagi. Bertahun-tahun sama lebah itu luar biasa. Ini contoh cara makrifat ditakwilkan Allah melalui surah Al-Quran yang namanya An-Nahl, judulnya lah artinya lebah. Kembali ke diri kita, berjudul surah ini. Artinya kalau mencontoh sifat lebah saja prakteknya pada alam ini belum bisa, pertanyaanlah dengan diri masing-masing. Bukan tidak bisa bertemu dengan satu kitab ini kan dari alim kamil dan nabi. Apabila manusia itu tidak ma'rifat sempurna ma'rifatnya kepada Allah, maka lebih buruk sifatnya daripada hewan. Ini contoh lebah tadi deh. Haraplah lebah memang bagus. Contoh macan berangasan kan. Tapi seganas-ganasnya macan binatang buas.
Aku belum pernah dengar binatang buas itu macan itu makan anak. Dan tidak. Seganas-ganasnya belum pernah makan anak, makan sesama dia. Macan itu. Pun buaya belum pernah terdengar buaya makan sama buaya. Yang dimakannya yang lain dari buaya. Iya kan? Paling buaya darat. Anehnya lagi manusia masih yang paling sempurna. Di zaman ini dan dari zaman dahulu kala, jangankan makan binatang-binatang yang halal ataupun haram, yang halal untuk dimakan, yang halal ya. Bahkan sampai masih banyak manusia makan manusia. Orang itu nah, tatkala manusia itu diingatkan Allah tidak paham dan mengerti, maka dijadikan oleh satu pada periode yang lalu. Kita tidak usah mandang sosoknya semantap. Itu contoh Allah bertakwil, menunjukkan sifat manusia dunia ini sudah betul-betul rusak. Manusia memakan sesama manusia. Cuman nasib takdirnya semantap sebagai contoh. Kenyataan dibalik oleh Allah tatkala dia kembali dari ini, dia masuk pesantren, sekarang dia bertobat. Tatkala dia makan manusia, dia dicaci, dimaki, dihina. Tatkala dia angkat derajatnya, ya Allah, siapa yang cerita sekarang? Tidak ada lagi yang cerita. Artinya semata sudah selesai urusannya dengan Allah. Jangan kita hina. Dan sekarang banyak manusia makan di antara manusia yang masih hidup. Manusia tidak tahu pikir lah. Sama manusia saling walaupun tidak jawab atau putih juga. Artinya kalau begitu cara kita bermakrifat, di Allah telah tunjukkan dirinya, Allah telah nyatakan dirinya. Masih hal itu kita pakai dalam kehidupan berpikir sehari-hari. Artinya kita mengikuti cara akhlak lebah pun belum bisa. Minta surga Allah, ya. Mengikuti alat bapak pun belum bisa. Na'udzubillahi. Maka sering kami sampaikan, perjuangan setelah mengenal Allah itu bukan berarti cukup di situ saja. Maka senantiasa mengintrospeksi diri, karena setiap saat kita pasti berdosa. Dengan siapapun orang, dengan apapun orang. Maka oleh karena itu ketetapan Allah pasti tidak mungkin bisa kita lagi, tidak mungkin bisa kita lakukan. Maka oleh karena itu itu judulnya baru An-Nafa. Judul. Kalau kita kaji secara makrifat ini luar biasa. Pernahkah sang madu balikkan madu kamu tadi batin? Maka sangat indah. Berarti wajar kalau artikan kitab yang menyempurnakan, indah itu betul, memang indah kalau dihayati dijelas, bahkan kalau dipraktek dalam kehidupan sehari-hari. Baru judulnya saja tetap judul itu. Nah, dengan judul juga aku menemukan, artinya memang semua ini ketetapan Allah yang pasti yang tidak dapat berubah-ubah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tastajilun. Ini kalau istilah terjemahnya begini. Ata amrullah, ketetapan Allah. Fala tastajilun, itu pasti datang. Wajar. Memang tatkala sampai judul dengan ayat. Ini ayat judul yang menerangkan tentang akhlak lebah tadi. Masuk ayat pertama mengatakan ketetapan Allah. Yang ketetapan bagaimana sudah dikatakan lagi tadi kan. Sudah dijelaskan. Ini untuk kita. Bagaimana ketetapan Allah bagi kita. Artinya tatkala semua ketetapan Allah itu datang, luas itu maknanya, baik tentang rezeki, mau dan semua urusan. Simpelnya begitu. Tidak bisa diragukan tiap-tiap makhluk yang dijadikanlah sudah punya ketetapan masing-masing.
Kalau pada tiap-tiap diri orang yang beriman, orang yang tauhid marifat Islam, terkhusus buat Nabi Muhammad dan Islam, kalau sudah menyadari mengetahui rahasia ketetapan Allah itu dengan hak dirinya Allah, maka tidak ada satu kekaguman dan tidak ada satu kesedihan tatkala ketetapan itu datang. Apapun itu. Karena apapun berarti semuanya baik dan buruk kan, senang susah, sehat sakit. Tatkala kita tidak menyadari ini semuanya ketetapan Allah yang terjadi, pasti kita akan saling sakiti satu sama lain, saling makan satu sama lain. Yang kumaras kita bukan tujuh kok misalnya kan, nah kita tidak lihat, artinya tidak terima kita. Itulah tolak ukur tauhid iman ma'rifat yang dikatakan Islam. Tatkala ketetapan lain datang, bisa kita mencoba. Bukan judul tadi. Kita kan tidak bisa lagi dengan ketetapan. Kurang-kurang diusir, misalnya dibakar, diasepi, anaknya diundek, dipepes mulu, ada yang hobi mindangnya dulu, macam-macam. Tapi kalau nikmatnya jadi obat, unik, memang unik, luar biasa Al-Quran. Ya, nah kira-kira mana? Dengan diri kita. Nah, apabila manusia lari dengan ketetapan Allah, artinya tidak menerima ketetapan Allah, itulah dikatakan manusia yang sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kufur dalam makrifat itu lebih bahaya. Dia berbahaya. Terus sekarang, setelah dikit-dikit lah. Maka diteruskan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kalau kita tahu ketetapan Allah Subhanahu yang maha suci, dari zat yang maha suci, arti suci sudah tahu kalau ya, semuanya tahu, artinya tidak bersentuhan. Kalau bersentuhan tak maha suci. Kalau tahu ketetapan zat yang maha suci, maka wa ta'ala dan maha tinggi. Dia zat yang maha suci lagi maha tinggi, tidak ada lagi selain daripada zat yang maha tinggi bagi Allah. Tadi diri Allah. Kalaulah demikian pandangan serta memandang zat yang maha suci lagi maha segalanya, maha tinggi dan maha segalanya, maka apa? Amma musyrikun, jangan lagi kita menyekutukan. Jangan lagi menyekutukan. Sekutu itu luas. Kalau kita tidak bisa dari ketetapan jadi kita dihina, jadi kita tidak bisa punya apa-apa, artinya itu menyekutukan Allah musyrik, ya kan? Musyrik. Dan kalau misalnya kita yang paling merasa gagah, merasa berkuasa, merasa alim dan lain sebagainya, artinya kita musyrik. Musyrik. Telah menyebutkan zat yang maha suci lagi maha tinggi yang tiada tandingannya. Dan kalau kita menyebutkan, artinya kita tidak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak jadi apa itu? Dari dulu. Alhamdulillah. Apapun terjadi, setiap yang terjadi itu menjadi ketetapan Allah. Nah, barang siapa sudah kokoh iman tauhid marifatnya, dia hanya mengerti itu benar dari Allah. Benar dari Allah. Namun karena ini satu rahasia bagi Allah, maka senantiasa diajarkan manusia itu saling mengingatkan satu sama lain. Cara hukumnya begitu. Sampai akan saling mengingat. Tinggal kita ini bagaimana terima belum ketetapan Allah itu. Kadang-kadang terima kiri dan terima kanan, ya kan? Ketika pernah yang datang Bapak Ibu, jemaah sudah, jangan banyak kata lagi. Dari Allah ya. Cuma dikatakan ngomong dulu, itu yang kalau dia omongkan dari Allah, jangan diomongkan. Sebut di dalam kata yunzilul malaikati birruhi min amri ala mayyasa min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun.
kata Allah, apa ini? Yunzilu, dia yang menurunkan malaikat, itu para malaikat birruhi, membawakan wahyu min amri, itu dengan perintahnya, ala kepada siapapun yasa yang dikehendaki, min ibadihi, dan diantara hamba-hambanya, an anziru itu yaitu peringatkanlah kepada hamba-hambaku, innahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, Pak Budni, itu maka sembahlah. Nah, jadi kalau senantiasa kita memandang wajah zat Allah yang tidak demikian Allah, artinya yunzilul malaikati, telah turun, telah nyata para malaikat, perintahnya Allah. Kalau malaikat itu banyak malaikat makhluknya Allah. Karena malaikat artinya kekuasaan Allah. Masyriq wal maghrib, baik zahir ataupun batin. Jika beliau birruhi, maka telah turunkan, memaikan wahyu. Arti wahyu itu maksudnya nyata, petunjuk. Berarti semua yang ada dengan kekuasaannya Allah, atas perintahnya Allah, tanpa dengan diri Allah, maka semua alam tidak bisa jadi. Tidak bisa jadi. Semuanya atas kehendak Allah. Nah, kalau demikian pandangannya, maka yasa min ibadihi, maka di antara hamba-hambaku ay anziru, itu mari saling peringatkanlah satu hamba-hambaku satu sama lain. Apa? Ingatkan abdi ibadah. Apa? Ibadahnya jangan lagi yang lain. Innahu, bahwasanya sesungguhnya la ilaha illa ana, fattaku. Ngabdilah kepada Allah, ngabdilah akan Allah. Katakanlah tidak ada Tuhan kecuali aku, fatakuni, dan maka sembahlah, ibadahlah kepada. Sudah bagi bayangannya Allah. Ini urusan dia. Atau urusan. Nah, artinya selagi masih ada kita, belum nyata ilmu kita. Yang hidup itu belum nyata. Kalau nyata dengan diri yang hidup, maka berkata, tidak kaki Tuhan kecuali Allah, tidak kaki yang mengabdi dia dengan pengabdiannya Allah. Tidak mampu makhluk ibadah tanpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keputusan. Dalam bahasa Quran, keputusan, kesimpulan. Titik akhir, ya. Setiap gerak dan diamku, istilahnya hanya bagi Allah. Dia tidak makan sama manusia. Masih ada ujung sana aja. Untuk sering makan sama manusia ini masih abdi kita nila. Kita abdi, kita pintar, kita alim. Ya sudah sering makan lah ya. Tahu cak Dili. Ini tahu lah kemudian bermakan, berbuk. Nah, kapan ganti makanan? Saro yang kecil. Yang kecil habis sama besar, saling hijau. Lele. Itu lele, wajar dia kan bungkus. Ini kan intervensi diri. Jadi pengkajian penelitian tentang dikatakan akhlak ma'rifat itu berbagai macam cara Allah berikan contoh pada ayat-ayat Al-Qur'an. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Khalaqa itu telah menjadikan samawat, langit, wal ardi dan bumi bil haqqi, dengan bil haqqi, benar-benarnya atau dengan kebenaran. Dengan kali ini kan tidak dengan benar tadi kan benar. Dengan benar berawal dengan yang sebenar-benar. Bila itu kan sebenarnya pada yang awal. Tapi dia ada apa-apa ada. Bukan kebenaran. Kita salah ketik lah ya. Makanya baca dengan kebenaran jadi itu. Jadi maka Allah telah menjadikan atau menciptakan langit dan bumi itu dengan sebenar-benarnya. Ta'ala amma yusyrikun.
amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka bersekutukan. Nah, jadi jangan sampai ini dengan ketetapannya Allah. Telah Allah juga sudah benarnya dari dengan zat dirinya dia mulai mundur Muhammad. Tidak kate sekutu, tidak ada dan cipta semua dengan meminta bantuan makhluk-makhluk yang lain. Macam yang musyrikun, artinya bukan bersekutu, bukan musyawarah atas kehendak Allah itu sendiri, maka menjadikan Nur Muhammad Rasulullah jadi semua Allah. Tidak ada sekutu. Artinya dari Allah ke Muhammad kepada alam itu pada hakikatnya tidak bersekutu. Atau tidak bersekutu, tidak musyrik, artinya menunjukkan satu. Berbagai macam nama-nama, namun hakikatnya tetap sama. Baik pun yang di langit ataupun yang di bumi, baik pun yang nyata pada pandangan mata ataupun ternyata dalam pandangan mata. Nah, selagi masih ada yang lain, artinya masih bersekutu. Terus sudah ada ya? Tanya dulu ya. Tanya dulu. Ya soalnya kita baca sudah lewat tadi. Kalau ada yang itu, kalau tidak. Walaqal insan min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Walaqal insan, artinya Allah menjadikan manusia min nutfatin dari nutfah. Dari sebut golongan 3 loh. Asal nutfah itu dari saripati makan bumi jadi tumbuhan, jadi buah darah dan sebagainya untuk dimakan. Panjang ceritanya, lalu jadi nutfah sudah. Kemudian dengan kehendak Allah dan lain-lain, dari nanti ini. Itu tadi awalnya kan dari mana? Dari Allah. Jadi manusia dari nutfah itulah maka manusia dikatakan awal daripada segala hawa nafsu. Makanya dia ada nafsu itu. Fa idza huwa khasimun mubin, ternyata dia khasim, itu yang menjadikan pembantah mubin bagi yang nyata. Karena nafsunya tadi kuat, maka pembantah bagi yang nyata. Apa? Tidak percaya. Dan ini bahasa tasawuf ya. Artinya membantah untuk menyaksikan, mengenal yang nyata. Siapa yang paling nyata? Kita ini bacanya dan bisa nyata tanpa artinya Allah lebih nyata. Dialah awal dan bermula, akhirnya benar betul. Dia bagian dia batin. Tapi kalau kita dibelenggu dengan mengikuti hawa nafsu dan lumpur dan lupa tadi, maka kita membantah yang banyak nyata. Akhirnya menyatakan diri sendiri. Allah cerita itu. Apa dia Ustaz beda Fir'aun dengan Syed Al-Mansur? Tidak menjelaskan fitnah itu. Beda lah. Fir'aun sifat dinuraikan Allah itu jelas-jelas menyuruh kaum nabi itu tuh untuk menyembah dia sebagai Tuhan, termasuk nabi suruh menyembah dia, ya kan? Tapi awas hati-hati itu sedikit keram ke situ lagi. Kalau Husain al-Rasul al-Ahad, dia tidak mengatakan minta sembah, beda. Jadi apa salah? Tidak salah. Dia mengatakan pertama kalimatnya mengatakan dia jubahku ini memang betul dia sudah mengatakan anal. Apa dia? Tidak jangan. Karena dia tahu hakikat diri. Kalau dah tahu aku Tuhan. Fir'aun dah tahu dengan diri. Itu beda. Ya, iya. Karena Husain al-Mansur orang yang kekasih Allah, yang tahu dengan dirinya, maka dia hanya menyatakan yang ada hanya bagi Allah, bukan dirinya. Dalam
ada diri dia, dia dalam yang ada hanya padahal kan dia tahu hakikat dirinya Pak. Yang ada yang benar, yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Lalu ada kan kebutuhan. Sebenarnya yang ada hanya Allah. Oh itu kan dia bukan aku Ustaz. Ya itu ditanya. Ya betul. Tapi secara langsung dia sadar betul dengan dirinya. Kenapa? Lah karena tidak bisa berkalam tanpa dengan kalam Allah. Setiap dia berkalam itu menunjukkan asma dan sifat. Sementara kalau kita kaji usul, Allah itu bukan asma dan sifat, yang memiliki asma dan sifat. Artinya tiap terkalam itu asma bukan Allah, ini nama Allah. Tidak salah Al-Quran yang tersirat. Berarti termasuk juga kita di yang tersirat. Diri ini asma, sifat. Nah kalau sifat qadim Allah, zat qadim Allah, ya memang bukan bentuk, bukan rupa. Ya memang kalau tidak mau ya pasti nurut juga ke Tuhan. Ya, mau tidak mau. Tapi kalau mau ini, kalau ada mengaku Allah negatif. Ya nggak ada hanya Allah. Iya beda. Kalam yang itu dengan beda. Itu jelas-jelas termasuk Nabi zaman Nabi Harun itu tidak salah. Zaman Nabi Musa menyuruh Musa untuk menyembah dia seluruh makhluk oleh dia karena dia sebagai Tuhan. Dan ada Tuhan macam Tuhan. Jadi sangat jauh perbedaannya. Jadi tidak salah Ustaz. Oh tidak salah. Al-Mansur, Hamzah Mansuri, ajaran Presiden Jenar, kemudian Maruf Al-Kargi itu sebelum Syekh Mansur. Dan sisi lagi sama itu dibuat itu, ya. Mansur, Bustami itu dibuat lagi. Saya Maruf dulu dan sejarah menakiknya, delegasi depan rumah secara zahir, ya asik. Kamu sudah zikrullah, menyebut Allah lagi sudah zikrullah. Kalau nyebut nama Allah, rumah dipanggil masih ini sudah zikrullah terus ingat Allah ahadiyatnya. Dipanggil dan yang lewat. Apa dia gaya bahasa Inggris Al-Masur saya? Ya, dibuat pohon itu. Dia terkejut dia. Tidak ada Maruf Al-Karhi. Yang ada hanya Allah. Kenapa ke Tuhan? Nah, yo, orang bilang dia asik-asik dia jual kuat. Salah yang kedua, sekarang ditegur kan? Karena orang-orang sudah awasilah itu bukan lagi berzikirnya dengan karena betul-betul zikrullah ingat Allah itu sendiri. Yang mana mencinta? Kita ini kan kalau muda kan, ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau cinta, pokoknya jahat mesti bagus tuh. Terbayang-bayang, termimpi-mimpi kan? Ya cinta kan? Lalu itulah pandangannya cinta Allah. Ya kalau udah istilah bayang atau yang bayang itu kalau di yang masa lalu dulu. Nah, kalau sudah tahu, pasti terus. Maka ini kajian lebahnya, ya makrifat sebetulnya. Kajian. Dia lagi begitu. Nggak sampai dari kenal. Banyak di antara itu yang membantah, banyak yang bersebut. Selain daripada Allah itu bersebut, bantah yang sudah ada itu, pasti ada ini, ada itu, namanya suhu dulu ada, kasar dulu ada, kan ada kasro. Kalau sudah berjalan mau bikin sesuatu lagi. Keyakinan di kosong ini kalau dia ngomong tetap jangan lagi keyakinan ada sesuatu. Tapi memandang sesuatu kepada Allah itu datang, kan? Nah, sampai kita membantah artinya, maka jangan pernah ada rasa sedih. Selagi masih ada ilmu kita, ahli kita, pasti balapan kita dulu yakin. Akhirnya tak kepada kita. Kali ini beritanya di jemaah dewa,
nggak pulang, kata tidak pulang, kadang pulang, kadang tidak jawab, nah itu pikir kan pakai itu. Kita jelasin Ustaz, iya kita masih ada di sini, itulah masalah. Coba begini, masih ada rasa kami, paling tidak merasakan Allah itu sudah benar. Sikap dan kedua mungkin dekati rasa dirimu, tapi tatkala yang dihukumkan Allah yang namanya ibadah itu kamu anggap tidak perlu, berarti bukan rasa dirimu sama. Itulah membuat dia ada. Coba kalau satu, pasti dengar tidak mengenal syariat dan mengatakan ibadah, ya pasti tenang. Sebab dia benar ada syariat dan nama mereka. Ini ada di. Saya sering disampaikan. Kalau sudah dengar proses dari syariat dan kepada marifat, maka setelah itu keluar dari semua itu, keluar dari kemarifatan, sehingga bisa jiwa tenang dan tidak bersentuhan sama setermalah. Selagi merasa marifat pasti bersentuhan. Ya, disuruh marifat, belajar marifat disuruh keluar dari marifat. Ini aja sama ini. Nggak tahu masjid, keluar dari masjid. Ini dalam masjid. Kapan di luar masjid? Masih luar masjid. Ini yang mana masjid? Nggak tahu. Nah juga lagi ngaji. Jangan pakai tampil sama pening. Selagi masih ada masjid, tidak kena mat. Awas kita semayang kan? Masjid mana? Masjid kan tempat ibadah. Masjid itu tempat suci istilahnya kan? Ini haram, yang dimuliakan. Nah selagi masih minta kemuliaan, minta pujian-pujian ke itu kesucian, nah itulah Allah tidak akan menang. Jangan punya masjid lagi kita ini. Jadi kalau ya masjid dia buat ibadah. Sini jangan punya masjid lagi, dia punya masjid. Kalau sudah dengan memang mukmin baitullah niat, habis masjid. Tapi masjid itu tetap kalau habisnya masjid di sini, ramai masjid di masjid. Sebab sepi kenapa? Masih ada masjid di sini. Kalau sepi yang di masjid lumayan. Ada orang yang Jumatan, paling kamu untuk ada hari Fitri. Nah, itu lagi yang muat. Jadikan berbeda. Kalau kalian itu dimasukkan ada di dalam pikirkan. Konsep sedikit kesimpulannya artinya bagaimana untuk mencapai akhlak karimah. Jauh kita nak memikirkan akhlak Nabi, ya, akhlak para sahabat, akhlak para aulia Allah, kasih Allah. Nyingoknya untuk akhlak lebah pun jadi buat pikir gitu. Ya kan? Nah kalau sudah bisa praktekkan akhlak lebah pada diri sendiri, insya Allah mencapai akhlak para aulia Allah, akhlak para ulama-ulama yang sahabat, mendekati akhlak Rasulullah. Lihat dari lembah merah mudah, tidak pening gitu. Baik, demikian saja. Mari kita baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hina wa salli wa sallim ala sayyidina